Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pemuda Sarjana. Perkenalkan saya Pak Diwalid. Di sini saya akan menginformasikan berbagai macam berita yang terjadi khususnya di Riau. Baiklah, masuk saja di yang pertama. Ini ada berita dari goriau.com, surat kabar online. Berita ini dipublikasikan pada 10 Desember 2020 jam 4. Yaitu isi beritanya, pemerintah serap aspirasi UU Cipta Kerja, klaster penataan ruang hingga pertanahan di Riau. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melakukan sosialisasi atau serap aspirasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, klaster penataan ruang, pertahanan, proyek strategis, dan informasi geospasial di Provinsi Riau. Kegiatan ini pun dilaksanakan di Hotel Novotel Pekanbaru Kamis tanggal 10 bulan 12 2020. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Bayu Utomo mengatakan bahwa UU Cipta Kerja telah resmi disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi serta diundangkan pada 2 November lalu menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih baik. Kalau iklim investasi berhasil kita perbaiki menjadi lebih baik lagi, maka ini bisa menciptakan lapangan kerja, kata Wahyu. Sementara itu, tenaga ahli Menteri ATR atau BPN bidang pengadaan tanah Ari Yuriwin mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat menjadi harapan baru untuk percepatan proses pengadaan tanah. Kemudian kita lanjut kepada berita selanjutnya, yaitu berita politik di pilkada ya. Di Goriau juga website, 3 kader PDIP Riau menang di 3 pilkada, 6 daerah lagi masih menunggu. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bapilu PDIP Riau, Syafarudin Poti, mengungkapkan 3 orang kadernya berhasil menjadi pemenang di pilkada serentak di Riau. 3 daerah tersebut adalah calon wakil bupati Kepulauan Meranti Haji Asmar, calon wakil bupati Rohol Indra Gunawan, dan calon bupati Pelalawan Haji Zukri. Dari 9 pilkada, kita sudah hampir pasti menang di 3 daerah. Di Pelalawan ada ketua DPD PDIP Riau, Zukri. Di Rohol ada kader Indra Gunawan, dan di Kepulauan Meranti ada kader Asmar, kata ketua fraksi PDIP DPRD Riau ini kepada goriau.com Kamis. Berikut nama-nama paslon yang diusung PDIP di pilkada serentak: Wahyu Wadi di pilkada Inhu, Halim di pilkada Kuansing, Zukri pilkada Belawan, Suyatno pilkada Rohil, Indra Gunawan pilkada Rohol, Henry Sandra pilkada Dumai, Kade Rismanto di pilkada Bengkalis, dan Asmar di pilkada Kepulauan Meranti. Kemudian kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu di pilkada Rohol dan Inhu, Nasdem dan PKB saling klaim kemenangan. 2 daerah di pilkada serentak seprovinsi Riau menjadi daerah yang diklaim oleh 2 tim pemenangan paslon, yakni Indragiri Hulu dan Rokan Hulu. Di Indragiri Hulu, tim pemenangan koalisi Rizal Ramzani Yogi Susilo mengklaim kemenangan tipis dengan selisih suara 1.400 dari paslon Rezita Meliani dan Junaidi Rahmat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS Riau, Markarius Anwar, setelah tim koalisi menuntaskan perhitungan berdasarkan C1 yang dikumpulkan para saksi. Lanjut berita selanjutnya, Nasdem klaim kemenangan di 6 pilkada yang paslon perolehan suaranya. Partai Nasdem klaim partainya menang banyak di pilkada serentak. Pasalnya 9 pilkada, 8 pasangan yang diusung Nasdem, 6 diantaranya kini diyakini akan menjadi pemenang. 6 daerah tersebut adalah Bengkalis, Siak, Dumai, Indragiri Hulu, Rohil, dan Rohol.
Kemudian kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu tentang talk show penjelasan Menko Perekonomian soal vaksin COVID-19. Pemerintah Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech, perusahaan biofarmasi asal Cina, pada Ahad 6/12/2020 lalu. Kedatangan 1,2 juta dosis vaksin ini menjadi langkah awal sekaligus bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri ini sejak awal Maret lalu. Untuk berita tentang COVID tadi, baiklah kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada berita dari Inhu. 146 amplop uang diduga money politik ditemukan dalam Avanza. Terduga ngaku untuk honor relawan, isinya 50.000. Inhu, tim patroli money politik Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengamankan 2 orang yang diduga melakukan politik uang di malam hari sebelum pencoblosan Selasa malam. Keduanya diamankan bersama dengan 146 lembar amplop berisikan uang besar 50.000 yang ditemukan pengawas kelurahan desa di Inhu dalam mobil Avanza yang ditumpangi terduga. Ketua Panwas Kecamatan Lengat Barat, Jaya Syahputra Nasution, mengungkapkan kronologi penemuan ini saat PKD mencurigai ada mobil Toyota Avanza warna hitam yang melintasi di jalanan salah satu desa. Untuk menjawab kecurigaan, PKD langsung memberhentikan mobil tersebut pukul 22.05 WIB dan memeriksa 2 orang. Dari sanalah PKD menemukan 1 bungkus plastik hitam berisikan amplop tadi. Temuan tersebut langsung disampaikan PKD kepada Panwas Kecamatan Lengat Barat yang pada saat itu berpatroli di kawasan lain. Untuk terduga sudah digiring ke Mapolsek Lengat Barat. Sesampainya di Mapolsek, Jaya meminta terduga pelaku untuk membuka kantong plastik, dibantu oleh PKD dan disaksikan oleh anggota Polsek Lengat Barat. Selain membawa amplop berisikan uang tadi, dalam kantong plastik hitam itu juga ditemukan 11 lembar surat keputusan SK relawan dengan jumlah 115 orang, serta salinan daftar pemilih sementara atau DPS. Komisioner Bawaslu Riau Hasan yang saat itu sedang melakukan supervisi patroli money politik di Inhu bersama 2 orang staf negara segera menuju kantor Polsek Lengat Barat. Tibanya di Polsek, Hasan sempat melontarkan beberapa pertanyaan kepada salah satu terduga yang berinisial S terkait maksud dan tujuan uang dalam amplop. Berdasarkan penjelasan terduga, uang itu akan dipergunakan untuk honor relawan yang ada di daerahnya, yaitu Desa Tani Mapur. S yang merupakan salah seorang warga Lengat Barat merupakan menerima uang dari kawannya berinisial RS, mengatakan bahwa dirinya bersama 6 orang kawannya merupakan koordinator desa tim pemenangan salah satu paslon. Berdasarkan pengakuan S, diketahui bahwa jumlah TPS di Desa Tani Mapur terdapat 5 buah TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 1.600 orang. Uang itu akan diberikan kepada 115 orang relawan. Pada malam itu juga Panwascam Lengat Barat langsung melakukan pleno. Selanjutnya temuan tersebut diregistrasi dan meminta Bawaslu Inhu mengambil alih temuan itu karena dalam proses pelanggaran di tingkat kabupaten atau kota. Temuan ini sudah kami minta kepada Bawaslu Inhu untuk mengambil alih karena pelanggaran pidana pemilihan berada di ranah kabupaten, ucapnya. Sekitar pukul 2.14, Bawaslu Inhu melakukan pleno yang dihadiri oleh 3 orang anggota Bawaslu melalui video conference WhatsApp. Mulyanto, anggota Bawaslu Inhu yang hadir di kantor melakukan pleno dengan 2 orang lainnya via daring karena 1 orang rekannya sedang tidak sehat, sedangkan 1 lagi sedang patroli di daerah terpencil. Dalam rapat pleno daring tersebut, Bawaslu Inhu memutuskan temuan tersebut besok hari ini pihak sentra Gakumdu akan digelar rapat SP1 di kantor Bawaslu Inhu. Mungkin sekian saja mengenai berita ataupun informasi yang dapat saya berikan. Saya harap
dapat berguna dan jadi pelajaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.